Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Kuliah Online. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Java Variable. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis guys. Oke, tanpa tunggu waktu lama lagi, mari kita langsung ke pemrogramannya. Oke baik, jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Java Variable. Apa itu variabel? Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Pada Java ada berbagai jenis variabel seperti string, int atau integer, float, char, dan boolean. Misalnya nih, kita ingin membuat variabel yang harus menyimpan teks. Variabel apa yang kita gunakan untuk bisa menyimpan teks? Yaitu adalah variabel string. Saya akan coba membuat contoh program sederhananya membuat dengan menggunakan variabel string. Ini dia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi pada variabel string itu digunakan tanda sama dengan untuk menetapkan nilai ke variabel. Jadi di sini kita buat nilainya itu adalah nama kita, atau bisa dibilang ini di sini nama saya lah ya kan. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa pada variabel string kita harus nilainya ini harus berada di antara tanda petik ganda. Ini tanda petik ganda. Oke. Lalu kita coba tampilkan ke layar. Nah, kita akan coba jalankan program tersebut. Dan inilah yang muncul. Nilainya seperti yang kita masukkan di dalam ini. Kita deklarasikan dengan variabel string dan kita masukkan nilainya ini nama kita. Atau di sini nama saya Reza Ananda Hatmi. Inilah cara membuat variabel yang harus menyimpan teks. Jadi variabel string ini menyimpan teks. Lalu misalnya juga kita mau membuat variabel yang menyimpan angka. Ini tadi kan kita menyimpan teks, dan sekarang kita mau membuat variabel yang menyimpan angka. Nah, caranya akan saya contohkan dengan program sederhana seperti ini. Nah, untuk membuat variabel yang menyimpan angka, maka kita harus menggunakan variabel int atau integer. Integer itu adalah tempat menyimpan bilangan bulat tanpa desimal. Variabelnya ini kita ganti int.
nomor kita buat sini, dan pada variabel int kita tidak perlu menggunakan tanda petik dua ganda. Jadi langsung saja kita buat di sini misalnya 20. Langsung kita jalankan programnya. Run file. Oops, sorry. Ini kita ganti dulu dengan nomor. Lalu kita jalankan filenya, kita runkan. Nah, dan yang setelah kita runkan, yang muncul adalah angka 20. Seperti yang ingin kita buat di awal tadi, adalah variabel yang akan menyimpan angka. Awalnya tadi kan kita membuat variabel yang menyimpan teks. Sekarang yang kedua, kita membuat variabel yang menyimpan angka dengan menggunakan variabel integer sesuai dengan yang kita masukkan. Dan bisa juga kita mendeklarasikan variabel tanpa menetapkan nilainya dan menetapkan nilainya nanti. Contohnya itu seperti ini. Ini kita hapus. Nah, kita deklarasikanlah si nilainya di sini. Kita tetapkan nilainya di sini. Loh, bisa juga seperti ini. Maaf, kita harus buat sama dengan dulu. Nah, bisa juga seperti ini. Kita coba jalankan filenya dan berhasil. Kita bisa mendeklarasikan variabel tanpa menetapkan nilainya terlebih dahulu dan menetapkan nilainya nanti. Yang awal tadi kan kita tetapkan nilainya itu di sini. Nomor sama dengan 20 tanda titik koma. Langsung kita print, kita tampilkan ke layar. Nah, sekarang bisa juga dibuat seperti ini. Oke. Dan perhatikan juga, jika kita menetapkan nilai baru ke variabel yang ada, itu akan menimpa nilai sebelumnya. Contohnya itu seperti ini. Sebentar. Nah, misalnya ini kita buat di sini 20 nih. Ini adalah nilai lamanya. Jika kita menetapkan nilai baru ke variabel yang ada, itu akan menimpa nilai sebelumnya. Ini nilai sebelumnya, dan kita buat nilai yang barunya di sini. Dia otomatis akan menimpa nilai yang lamanya di sini, nilai yang awalnya di sini. Dan yang terbaca ketika kita jalankan adalah yang ini, karena dia menimpa nilai yang sebelumnya. Contohnya nih, coba kita runkan ya. Kita run file. Nah, yang muncul dan yang terbaca ketika kita jalankan adalah si 15, karena dia menimpa nilai awalnya di sini tadi. Selain yang saya jelaskan ini, ada juga tipe yang lain. Atau variabel tampilan. Nah, gimana itu variabel tampilan? Pada metode
println ini sering digunakan untuk menampilkan variabel untuk menggabungkan teks dan variabel menggunakan karakter plus atau tambah. Contohnya misalnya nih, kita buat yang awal tadi kan menggunakan variabel string untuk menyimpan teks. Variabel string nama jangan lupa kalau variabel string harus diakhiri oleh tanda petik ganda. Reja Ananda Hatmi dan ini kita hapus dulu. Dan pada sistem out println nya ini kita buat seperti ini. Misalnya kita buat halo lah ya kan. Jangan lupa diakhiri oleh tanda petik ganda. Halo. Nah, halonya ini kita gunakan di sini karakter plus atau tambah. Nama. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Metode println sering digunakan untuk menampilkan variabel untuk menggabungkan teks dan variabel, menggabungkan teks dan variabel. Seperti ini bisa kita gabungkan dengan menggunakan tanda atau karakter plus. Contohnya ini kita jalankan dulu filenya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Halo Reja Ananda Hatmi. Ini tadi halo kita tambahkan dengan nama atau teks ini tadi. Maka yang keluar hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah itu kita juga dapat menggunakan karakter plus atau tambah untuk menambahkan variabel ke variabel lainnya. Contohnya, misalnya nih kita buat string nama depan. Reja aja lah di sini kan, nama depannya Reja. Nah, baru tuh di sini kita deklarasikan variabel string nama belakang. Depan nama belakang. Kita batasin Hatmi. Baru kita buat lagi di sini. String nama lengkap. Nama depan
kita gunakan karakter plus nama belakang, nama depan plus nama belakang. Nah, di sini kita buat nama lengkap. Kita coba jalankan filenya. Run file. Nah, dia akan keluar seperti ini, menjadi ini. Kita tambahkan variabel ke variabel. Variabel pertama itu nama depan, string nama depan Reja, dan variabel kedua itu adalah string nama belakang Hatmi. Kita tambahkanlah variabel ke variabel ini menjadi Reja Hatmi. Nah, untuk nilai numerik, karakter plus atau tambah berfungsi sebagai operator matematika. Perhatikan bahwa kita menggunakan variabel int di sini. Nah, pada nilai numerik ini kita menggunakan variabel int atau integer. Contohnya misalnya ini int x sama dengan 5, dan di sini int y sama dengan 6. Di sini kita buat x plus y. Seperti yang saya bilang barusan, untuk nilai numerik karakter plus ini tambah berfungsi sebagai operator, dan kita juga harus perhatikan dalam nilai numerik ini kita menggunakan variabel int atau integer. Coba kita jalankan filenya. Dia ini akan menjadi operator, si x akan ditambah si y. Seharusnya hasilnya adalah 11. Sesuai. Inilah hasil dari program yang kita jalankan. Si x tambah y, 5 tambah 6 sama dengan 11. Hasilnya 11. Dan kita juga bisa mendeklarasikan banyak variabel. Gimana caranya? Untuk mendeklarasikan lebih dari satu variabel dengan tipe yang sama, kita harus menggunakan daftar yang dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya seperti ini. Sebentar akan saya contohkan. Misalnya integer x koma y integer x sama dengan 5 koma y sama dengan 6 sama dengan 6, lalu koma z
sama dengan 50. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mendeklarasikan banyak variabel. Tapi untuk mendeklarasikan lebih dari satu variabel dengan tipe yang sama, gunakan daftar yang dipisahkan tanda koma, seperti integer x sama dengan 5, y sama dengan 6, z sama dengan 50. Dan kita bisa menambahkan ketiga nilai ini, x tambah y tambah z. Coba kita jalankan filenya. Seharusnya ini hasilnya 61 ya guys. 5 tambah 6 tambah 50. Nah, keluarlah hasilnya setelah kita jalankan file tersebut, 61. X tambah Y tambah Z. X nya ini tadi sama dengan 5, dan Y nya sama dengan 6. 5 tambah 6 11, baru tuh Z nya sama dengan 50. 11 tambah 50 adalah 61. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini tentang Java variabel. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila kawan-kawan ada kritik dan saran, bisa menambahkannya atau mengetikkannya di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Sampai jumpa lagi.